Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penyuntingan teks terjemahan Ibu Cut Vita Riana. Dan perkenalkan, saya sendiri Anita Stefani, biasa dipanggil Nita, jurusan Sastra Inggris. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penyuntingan teks terjemahan cerpen Kereta yang Berputar, Rahasia Tidak. Nah, jadi untuk judul laporannya sendiri ialah laporan praktik penyuntingan teks terjemahan. Fokus dan tujuan saya di sini adalah untuk memperbaiki kualitas terjemahan dari aspek ejaan, tata bahasa, diksi, dan gaya bahasa. Nah, untuk identitas dan tujuan teks ialah jenis teksnya sendiri adalah cerpen naratif. Tema utamanya ialah kerinduan anak terhadap sosok ayah. Ya, yang mana kurang lebih itu maknanya seorang anak yang merindukan momen-momen kebersamaan dengan ayahnya. Untuk pesan moralnya sendiri, kehadiran dan waktu orang tua itu ternyata lebih berharga daripada materi ataupun destinasi yang telah dilalui. Target pembaca remaja hingga dewasa untuk umur antara 17 sampai 45 tahun yang menyukai genre cerita slice of life. Dan untuk karakteristik gaya bahasa, ya, untuk dalam penyuntingannya sendiri, saya mempertahankan jiwa cerita. Jadi penyuntingan pun harus mengikuti gaya bahasa yang sentimental dan puitis, yang mana terdapat banyak kata-kata yang sederhana namun menyentuh perasaan. Dan yang kedua harus introspektif karena kita harus mencoba masuk ke dalam pikiran sang tokoh utama gitu ya. Jadi supaya kita bisa lebih detail mentranslate-nya. Yang ketiga adalah sinematik, penggambaran detail visual yang kuat seperti suasana di dalam kereta yang berguncang ataupun saat ia melihat pemandangan dari jendela kereta. Jadi itu pun harus turut bisa kita terjemahkan. Nah, untuk diagnosis masalah pada teks awal ya ataupun teks terjemahan sebelum penyuntingan itu yang saya temukan adalah terjemahan yang harfiah atau literal. Jadi struktur bahasa Indonesianya dipaksakan ke dalam bahasa Inggris. Misalnya, why father is long not coming home. Itu terlalu word to word, kata per kata. Dan yang kedua, ejaan dan kapitalisasi ya, kesalahan penggunaan huruf kapital di tengah kalimat. Jadi saya temukan ada kata word dengan W-nya itu besar, padahal itu di tengah kalimat. Dan kata many pun seperti itu. Dan ketiga, diksi yang kurang alami, penggunaan istilah yang tidak lazim. Misal, got down, seharusnya got off karena mereka itu baru turun dari kereta. Dan keempat ialah terlalu kaku ya, gayanya itu kurang luwes, seperti sapaan father ataupun mother. Karena biasanya itu kalau seorang anak mau manggil orang tuanya itu mereka tuh singkat dad ataupun mom, seperti itu. Dan berikut ialah contoh perbaikan signifikan yang saya lakukan. Yang pertama, teks sumbernya ialah Bu, ayah kok lama nggak pulang. Dan terjemahan awalnya, Mom, why father is long not coming home. Nah itu terlalu literal karena diterjemahkannya kata per kata. Jadi tidak melihat keseluruhan konteks. Lalu saya ubah menjadi, Mom, why is that taking so long to come home. Nah itu terdengar lebih luas. Lalu yang kedua ada kalimat kadang hanya akhir pekan. Dan terjemahan awalnya ialah sometimes only weekend. Lalu saya terjemahkan menjadi sometimes only on weekends. Nah, di sini saya sunting dengan menggunakan preposisi on weekends karena yang pertama karena kita menyebutkan waktu itu biasanya pakai preposisi ya, dan yang kedua weekendnya ini sudah berjalan berulang kali gitu ya, sudah terjadi berulang kali. Sudah beberapa weekend gitu ayahnya tidak pulang, jadi saya tambahkan ends weekends karena itu bentuknya jamak. Dan yang ketiga bukan Bogornya melainkan perjalanan itu sendiri. Terjemahannya not Bogor but the trip itself. Nah di sini karena saya merasa ini adalah past tense, jadi saya ubah menjadi as if Bogor wasn't the point
but rather the journey itself. Nah, di sini ada bentuk past tense-nya. Dan prinsip dan kesimpulan penyuntingannya ialah penyuntingan berhasil meningkatkan kualitas teks ya dengan beberapa prinsip berikut ini. Akurasi makna, menjaga nuansa emosional dan melankolis dari penulis asli. Yang kedua adalah keterbacaan ataupun readability, mengubah kalimat kaku menjadi mengalir lebih lancar dan terdengar lebih luas. Yang ketiga, konsistensi gaya, menggunakan sapaan akrab dad dan mom dari awal cerita sampai akhir cerita dan tetap mempertahankan budaya lokal ya, seperti nama tempat, kota, station. Jadi kota itu tidak dirubah menjadi city ya, karena itu adalah suatu nama tempat. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.